Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bertemu kembali dengan materi yang baru, yaitu pernikahan dalam Islam. Sebelum kita terlalu jauh membahas masalah pernikahan, maka kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengetahui pengertian pernikahan dalam Islam, mengetahui hikmah pernikahan dan tujuannya, mengetahui hukum, rukun dan syarat nikah, memahami muhrim dan perwalian, mengetahui hak dan kewajiban suami istri, mengetahui hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan seperti talak, cerai, dan rujuk, serta dapat menjelaskan masa iddah. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita terlalu dalam lagi, maka kita harus mengetahui dulu pengertian dari nikah. Nikah itu secara bahasa adalah menyatukan atau bertemu, menyatukan antara dua manusia laki-laki dengan perempuan. Kemudian pengertian secara istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Kemudian dalam agama Islam, pernikahan ada dasarnya. Ya, yang pertama adalah Quran surah An-Nur, surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi itulah surah Ar-Rum, dasar tentang pernikahan. Kemudian kita masuk ke dasar hadisnya ya, yaitu sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW yang artinya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Karena pernikahan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan jika belum mampu, maka berpuasa. Karena berpuasa dapat menjadi benteng dari nafsu. Itu hadis dari Rasulullah SAW tentang pernikahan. Kemudian di negara Indonesia juga sudah diatur tentang pernikahan, yaitu Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai tentang pernikahan atau perkawinan. Kemudian dalam menikah ada hukumnya. Yang pertama adalah hukumnya wajib. Yang wajib adalah apabila seseorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat berisiko jauh ke dalam perzinaan, karena zina merupakan dosa besar, maka hukum bagi
orang yang seperti ini adalah wajib untuk menikah. Kemudian yang sunnah, hukum yang sunnah adalah apabila orang yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina disebabkan karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif, orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah namun tidak sampai wajib. Kemudian hukum mahru. Hukum mahru ini bagi orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Jadi dia berada pada pertengahan. Kemudian yang mubah untuk menikah. Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Itu hukum mubah. Kemudian yang terakhir adalah hukum haram, yaitu jika orang tersebut bertujuan untuk menguasai harta atau menyakiti calon pasangannya. Kemudian tidak lengkap syarat sahnya dan rukunnya seperti tidak ada wali dan saksi dan tidak mampu memberi nafkah. Itulah hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Kemudian berikutnya adalah rukun dan syarat nikah. Yang pertama adalah harus ada calon pengantin atau calon mempelai antara laki-laki dan perempuan. Kemudian harus beragama Islam, balik, kemudian tidak dipaksa untuk menikah. Kemudian yang kedua adalah wali. Kemudian wali ini harus dari ayah, kakak atau pamannya atau bisa juga dari wali hakim. Selagi masih ada dari keluarga bapak laki-laki, maka dialah yang lebih berhak untuk menjadi wali nikahnya. Tapi kalau tidak ada, maka bisa diambil wali hakim. Kemudian berikutnya adalah mahar ya. Jadi mahar ini, mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya ya. Kemudian adapun besaran maharnya merupakan hasil kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Kemudian berikutnya adalah saksi ya. Saksi harus ada 2 orang saksi. Kemudian yang terakhir adalah ijab kabul, yaitu fungsinya agar kedua belah pihak sepakat menerima akad pernikahan ini dengan segala akibatnya ya. Jadi ini dari ijab kabul ya. Kemudian setelah pernikahan tadi, maka kita harus mengetahui juga kewajiban suami istri. Apa sih kewajiban suami dan istri itu? Nah, kewajiban suami adalah yang pertama memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada keluarganya atau kepada istri dan anaknya nantinya. Kemudian yang kedua, menyayangi, menghargai, memperhatikan istri dan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, kewajiban suami adalah memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarganya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, kewajiban suami yang terakhir adalah membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya dan menjadikan anak yang soleh, soleha. Kemudian, bagaimana dengan kewajiban istri? Dalam Islam, kewajiban istri juga ada. Kewajiban istri yang pertama adalah patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Kemudian yang ketiga kewajiban istri adalah mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu
sebagai ibu rumah tangga. Kemudian berikutnya adalah memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agamanya sebagai orang yang pertama dan utama yang mendidik dalam keluarga atau anaknya. Kemudian kewajiban yang terakhir bagi istri adalah bersikap hemat, cermat, dan ridho, dan syukur, serta bijaksana pada suami. Kemudian kita lanjut pada hak suami istri. Jadi masing-masing punya hak antara suami dan istri. Sekarang kita lihat hak suami. Hak suami yang pertama adalah ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Jadi seorang istri harus taat kepada perkara atau perintah dari suaminya kecuali tidak melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, diminta izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Jadi seorang istri yang hendak keluar rumah atau bepergian harus seizin suaminya dulu baru bisa keluar rumah. Kemudian yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali izin suaminya. Jadi harus ada izin suami, walaupun itu untuk mengganti puasa, mengqadha puasa, ataupun puasa sunnah. Jadi harus seizin suami. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan pelayanan dari istrinya. Jadi istri harus melayani suaminya ya. Kemudian yang terakhir, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Jadi apapun yang diberikan oleh suami, maka seorang istri harus mensyukurinya. Kemudian kita lanjut kepada hak istri. Jadi apa hak istri terhadap suaminya? Yang pertama adalah mendapatkan mahar dari suaminya. Ya, jadi ini mahar ketika menikah dulu atau yang akan menikah, maka dia harus menyiapkan mahar kepada istrinya ya. Jadi ini mendapatkan mahar dari suaminya. Kemudian yang kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Yang terakhir, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah. Jadi seorang suami harus membimbing istrinya. Kemudian selanjutnya kita lanjut kepada faktor memilih suami atau memilih pasangan ya. Ya, yang pertama yang harus diperhatikan adalah harus satu agama. Jadi ketika memilih pasangan, maka yang harus diperhatikan adalah apakah kita satu agama atau beda agama. Dalam Islam harus satu agama ya aturannya. Kemudian yang kedua, baik akhlak dan kepribadiannya seperti yang disuruhkan oleh Rasulullah ketika memilah jodoh, harus diperhatikan kriterianya, apakah dia tampang, apakah dia kaya, apakah dia cantik, apakah dia berpenghasilan yang banyak, punya kedudukan di masyarakat, statusnya di masyarakat bagus, itu harus diperhatikan. Tetapi jika semuanya itu satu hal yang harus menjadi kriteria pertama bagi seorang yang memilih pasangannya, yaitu melihat agama dari calon pasangannya. Karena itu yang paling penting ketika memilih pasangan ya. Jadi harus memperhatikan agamanya. Kalau agamanya bagus, maka insya Allah baik akhlaknya dan kepribadiannya. Kemudian yang ketiga, siap fisik, mental, dan ekonomi ya. Jadi fisik, mental, dan ekonomi harus bagus juga ya. Kemudian yang terakhir ketika memilih adalah berdoa kepada Allah dan sholat istikharah ya. Jadi ketika mau memilih calon pasangan, maka diharapkan berdoa kepada Allah, meminta petunjuknya kepada Allah, dan sholat istikharah tetapkan pilihannya. Kemudian yang terakhir adalah tujuan dan hikmah
pernikahan ya. Jadi apa tujuan dan hikmahnya ketika kita menikah? Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Menikah adalah ibadah. Kemudian yang kedua, mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dengan membina rasa kasih sayang ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang halal dan suci serta memperoleh keturunan yang sah. Jadi dengan melalui pernikahan kita akan memperoleh keturunan yang sah. Tujuan berikutnya atau tujuan dan hikmah berikutnya adalah menikah sebagai alat kendali agar tidak terjerumus pada kemaksiatan zina ya. Jadi itu akan menyelamatkan kita dari kemaksiatan ya dengan menikah. Kemudian tujuan dan hikmah yang terakhir adalah mempererat silaturahmi antara keluarga suami dan istri ya. Itulah tadi pemaparan tentang pernikahan dalam Islam. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih telah bergabung di kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.